Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah beberapa hari kita melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya sebelum Ramadan kita mengadakan pengajian di sini pada maghrib sampai isya. Tapi karena Ramadan, maka jadwalnya kita ganti sebelum maghrib sampai dengan adzan maghrib insyaallah ta'ala. Maka materinya tidak saya ubah, yaitu kita membahas hadis Nabi SAW dari kitab Sunan Tirmidzi, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang ibadah haji. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan kesempatan melakukan ibadah haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-912. Faqala al-muallif rahimahullah, babu ma jaa, bab tentang bi ayyi ra'si, bagian kepala yang mana, yabda'u bil halqi, yang dia mulai untuk dicukur. Orang haji dia melakukan 4 ibadah yang merupakan rukun haji. Dia melakukan ihram, dia melakukan tawaf, dia melakukan sa'i, dia melakukan wukuf di Arafah. Tambah satu lagi 5 ya, yaitu tahallul. Nah, tahallul itu adalah dengan cara menggundul rambut atau dengan cara mencukur rambut. Bagi ibu-ibu yang melakukan ibadah haji, kalau sudah selesai maka cukur rambutnya. Bagi bapak-bapak, kalau sudah selesai hajinya maka gundul rambutnya. Itu namanya tahallul. Nah, maka di sini dibahas kalau mau mencukur rambut itu dimulai dari bagian mana? Bagian atas atau kanan atau kiri. Nah, ini yang dibahas. Kenapa ini dibahas? Karena di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Nah, mari kita baca hadisnya. Hadis 912. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melempar jumrah, yaitu jumrah Aqabah, ya pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka beliau pun kemudian menyembelih binatang sembelihannya. Kemudian beliau memberikan kepada orang yang menggundul rambut sisi kanan kepala beliau, lalu dia menggundulnya. Lalu beliau memberikan rambutnya kepada Abu Talhah, sahabat beliau. Kemudian beliau memberikan kepada tukang cukur rambut bagian sisi kiri kepala, lalu dia menggundulnya juga. Lalu beliau mengatakan kepada Abu Talhah, bagilah eksimhu, bagilah rambut saya ini bainan nasi, di antara para manusia. Nah, hadis ini jelas menunjukkan bahwa cara mencukur rambut itu dimulai sisi yang kanan. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Dari 4 mazhab, 3 mazhab semuanya mengatakan menggundul atau mencukur dimulai dari kanan. Hanya satu madhab yang mengatakan mulainya dari kiri, yaitu madhab Abu Hanifah. Alasannya Abu Hanifah,
Karena bagian kiri kepala kita itu adalah bagian kanannya si penggundul. Nah, maka diperselisihkan, ini yang dimulai bagian kanan, ini bagian kanan apa? Bagian kanan kepala atau bagian kanannya si penggundul atau pencukur? Kalau bagian kanannya si pencukur, ya otomatis bagian kepala kiri kita ini yang kanan bagi dia. Nah, tapi kalau sesuai hadis ini kita gunakan yang pendapat jumhur, yaitu yang digundul adalah bagian kanan kepala bukan kiri kepala. Dan mendahulukan yang kanan ini hukumnya adalah sunnah. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yuhibbu at-tayammuna. Beliau itu menyukai mendahulukan yang kanan semampu beliau, baik dalam masalah bersucinya, pakai sandalnya, bersisirnya, dan semua urusannya beliau mendahulukan yang kanan. Maka wudu tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu, baru kemudian kaki kiri. Ini hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu bagaimana? Kalau kita lakukan berpahala. Maka kita cukur rambut bisa berpahala. Kok bisa? Kita gunakan sunnah tayammun. Maka tolong kalau panjenengan cukur rambut, nah itu diperhatikan. Ini tukang cukurnya sudah paham belum? Kalau tukang cukurnya belum paham, dia ngambil sisi kiri kita, maka kita bilang, Pak, tolong dimulai yang kanan. Ini sunnah Nabi supaya dapat pahala. Pernah saya menegur tukang cukur, dia berterima kasih. Oh ya Pak, terima kasih Pak, diberitahu. Nah, jadi dia belum tahu, dikasih tahu, senang. Ya, maka tidak marah sama sekali. Dan ini sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya rambutnya Nabi disuruh untuk dibagi-bagikan kepada para manusia. Ini khusus untuk Nabi, Pak. Nabi rambutnya berkah sehingga dibagi-bagi untuk para sahabat. Ada yang nyimpan 3 helai rambut, ada yang nyimpan 5 helai rambut. Ini rambutnya bisa menjadi berkah. Seandainya kita sakit, kemudian kita siapkan teh untuk kita minum obat. Nah, celupkan rambut Nabi dalam teh tadi, bismillah, kemudian kita minum tehnya, insya Allah jadi obat. Itu rambut Nabi saja. Untuk selain Nabi tidak bisa dilakukan. Rambut kiai nggak bisa, rambut ustadz sama saja, ya. Ustadz, kiai, habib sama saja, semua itu bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini hukum khusus bagi Rasulullah? Karena memang Rasulullah berbeda. Rasulullah sedang tidur, kemudian ada sahabat Nabi mengambili keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidur kan keringatan itu, nah, keringatnya dikumpulkan. Maka Rasulullah bangun melihat sahabatnya mengumpulkan keringat beliau. Beliau bertanya, ada apa ini? Ya Rasulullah, ini keringat panjenengan saya kumpulkan, saya campurkan dalam parfum kami, maka parfumnya menjadi lebih wangi. Nah, apakah keringatnya kiai bisa seperti itu, Pak? Kalau ada kiai yang keringatnya seperti itu, silahkan ngambil berkah sebagaimana ngambil berkah dari Nabi. Tetapi kalau tidak ada, maka jangan disamakan antara Rasul dengan kiai, berbeda. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang al-halqi, menggundul, wat taqsiri, dan mencukur. Kalau menggundul itu berarti habis rambutnya, kalau mencukur itu hanya dikurangi sebagiannya. Maksudnya kalau orang haji melakukan tahallul, lebih utama gundul atau cukur, ini yang dibahas. Hadis 913 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, telah menggundul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggundul pula sekelompok sahabat beliau, sementara sekelompok yang lain mencukur rambut saja. Maka Ibnu Umar berkomentar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Beliau ulangi doanya sampai 1 atau 2 kali. Kemudian pada doa yang ketiga beliau mengatakan, dan semoga Allah juga merahmati orang-orang yang hanya cukur. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa
gundul lebih utama daripada cukur bagi orang yang tahallul dari haji atau umrah. Karena itu dulu kami ketika berangkat umrah, maka kami berempat itu ada yang pilih gundul, ada yang pilih cukur. Tetapi semuanya sudah tahu bahwasanya fadilahnya lebih utama yang gundul. Nah, kalau sudah tahu fadilahnya lebih utama yang gundul, kenapa ada yang pilih cukur? Teman saya yang pilih cukur, dia mengatakan karena dipesani anaknya, "Pak, nanti jangan gundul, medeni." Nah, maka dia sesuai pesanan anaknya tidak mau gundul. Sebenarnya tahu fadilahnya gundul lebih banyak daripada cukur. Dan ini pembicaraan fadilah ini hanya khusus untuk yang tahallul. Adapun kondisi biasa kita sehari-hari, kadang kita potong rambut, nah ini hadis ini nggak berlaku. Lebih utama gundul daripada cukur, nggak berlaku. Ini berlakunya untuk kondisi tahallul dari haji atau umrah. Kemudian di sini Rasulullah mendoakan rahimallah, semoga Allah merahmati. Boleh juga diartikan rahimallah, Allah telah merahmati. Kalau diartikan semoga, berarti ini adalah doa dari Nabi. Dan doa dari Nabi pasti mustajab. Kalau diartikan telah, Allah telah merahmati, berarti ini adalah informasi. Dan informasi Nabi pasti benar, karena sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada dalil lain bahwasanya gundul lebih utama daripada cukur selain hadis ini? Ada. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang melakukan tahallul pada surat Al-Fatah ayat 27, bahwasanya orang yang melakukan tahallul itu ada yang muhalliqina ru'usakum, ada yang menggundul, wa muqassirin, ada juga yang hanya mencukur. Nah, ini ayat menunjukkan gundul lebih utama. Kenapa? Karena disebutkan pertama muhalliqin, baru kemudian muqassirin. Disebutkan yang pertama menunjukkan keutamaannya. Ini pemahaman para ulama ya. Para ulama memahami ketika sesuatu disebutkan pertama oleh Allah berarti menunjukkan apa? Lebih utama. Contoh yang lain supaya lebih jelas. Surat Al-Hajj ayat 27. Allah mengatakan ya'tu karijalan, orang-orang datang kepada Ka'bah dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau dengan mengendarai onta. Jadi haji ada yang berjalan kaki, ada yang pakai onta. Mana lebih utama? Kata Ibnu Abbas, lebih utama dengan berjalan kaki. Kenapa? Karena disebutkan pertama kali rijalan, berjalan kaki. Karena itu pemuda-pemuda yang masih kuat berjalan kaki, kalau mau haji berjalan kaki silahkan. 1 tahun katanya bagi yang sudah pernah mencoba. Tapi jangan seperti sebagian orang pura-pura haji jalan kaki, tapi hanya ingin dapat uang saja. Karena dia live streaming lewat TikToknya atau lewat YouTube-nya, tapi hanya sekedar pengen cari uang, ditulusi berangkat haji, padahal cuma muter-muter di kampungnya saja atau di kotanya saja. Ya, itu bohong, dusta, dan itu tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan bahwasanya menurut para ulama mereka lebih menyukai untuk gundul, tetapi kalau hanya cukur saja maka itu sudah sah, dan itu dijelaskan oleh beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, maksudnya haramnya al-halqi, gundul lin nisa'i, bagi para wanita. Jadi khusus para wanita tidak boleh gundul. Gundul itu kekhususan bagi para laki-laki. Kenapa? Karena tidak cocok perempuan itu untuk gundul. Perempuan perlu berdandan kepada suaminya. Nah, sehingga tidak cocok kalau dia gundul. Medeni kalau perempuan gundul. Cantiknya hilang sama sekali. Nanti dikira tuyul malahan. 914 dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan
naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa bahwasanya menggundul almar'atu seorang wanita ra'saha akan kepalanya. Hadis ini menunjukkan dilarang wanita menggundul kepala, menggundul rambut. Nah, larangan itu kan ada dua macam, ada haram, ada makruh. Nah, di sini makruh atau haram? Imam Tirmidzi mengatakan karohah. Karohah itu makruh, tapi yang dimaksud di sini adalah haram. Ini istilah Imam Tirmidzi ya. Seringkali beliau mengatakan makruh, tapi maksudnya apa? Haram. Karena istilahnya ulama-ulama dulu itu tidak membedakan antara haram dengan makruh dari sisi istilah, sehingga seringkali mengatakan makruh maksudnya haram. Kalau sekarang orang sekarang semuanya sudah membedakan, namanya haram, namanya makruh, itu sesuatu yang berbeda. Nah, maka di sini makruh maksudnya haram. Kenapa dipahami haram? Karena satu, asal larangan itu adalah haram. Kalau mau dipahami makruh harus ada dalil yang menunjukkan makruh. Yang kedua, karena adanya ancaman keras bagi wanita yang menyerupai laki-laki. Rasulullah bersabda, la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah. Nah, gundul ini khasnya laki-laki. Kalau perempuan ikut gundul berarti menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah. Istilah laknat ini menurut para ulama menunjukkan dosa besar. Ada 4 tanda untuk dosa besar: dilaknat Allah, dimurkai Allah, diancam neraka, atau diancam hukuman had di dunia seperti potong tangan, rajam dan sebagainya. Itu berarti dosa besar. Nah, maka ini termasuk dosa haram, nggak boleh. Ada seorang santriwati digundul oleh ustadzahnya. Nah, kalau itu kondisi terpaksa, Pak, banyak tumonya, banyak kutunya di kepalanya, sehingga kalau tidak digundul itu kutunya bertambah terus, mengganggu seluruh pesantren. Nah, karena terpaksa digundul, kondisi terpaksa nggak apa-apa. Ada kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurah. Ad-darurah, kondisi darurat, tubihul mahdhurah, menyebabkan boleh yang semestinya terlarang. Asalnya gundul bagi perempuan terlarang, tapi ini darurat menjadi boleh. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya ada ittirab, yaitu kegoncangan yang menyebabkan kedhaifannya hadis ini. Tetapi ada riwayat yang lain yang menguatkan, yaitu dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW melarang bahwasanya perempuan itu menggundul rambutnya. Dan inilah pendapat para ulama. Mereka berpendapat bahwa wanita tidak ada gundul, mereka berpendapat wanita hanya ada cukur rambut saja. Dan ini sudah ijma', sepakat, nggak ada perselisihan pendapat. Jadi ada masalah-masalah yang ijma', tidak ada perselisihan. Ada masalah-masalah yang khilaf, yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini termasuk perkara yang tidak ada perselisihan padanya. Berikutnya babu ma jaa fi man, bab tentang orang yang halaqa, dia gundul, qabla ayyadbah, sebelum dia menyembelih, au nahara, atau menyembelih, qabla ayyarmiya, sebelum dia melempar jumrah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ini membahas tentang amalan orang haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Amalannya ada 4. Urutannya ra, nun, ha, ta. Ra itu adalah ramyun, melempar jumrah. Nun itu adalah nahrun, menyembelih hewan korbannya orang haji, disebut hewan hadiyu. Ha itu adalah halqun, artinya gundul. Ta itu adalah tawafun, artinya tawaf. Ini urutannya: ron, hib, ramyun, nahrun, halqun, tawafun. Melempar jumrah, lalu menyembelih, lalu gundul, lalu tawaf. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang melakukannya terbalik-balik? Wah, saya nggak hafal urutannya ini, sudah terlanjur saya melakukan sesuatu yang mestinya akhir malah saya awalkan. Gimana ini?
Ini yang kita bahas. Hadis 916 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, saya sudah gundul sebelum saya menyembelih. Padahal mestinya apa? Nyembelih dulu baru gundul. Ini terbalik. Maka beliau mengatakan, idbah, sembelihlah, wala haraja, tidak ada masalah. Coba kita tulis ulang ya, supaya hafal. Ramyun, melempar. Nahrun, menyembelih. Halqun, gundul. Tawafun, tawaf. Ini urutannya. Melempar, kemudian menyembelih, kemudian gundul, kemudian tawaf. Gambarannya, bayangannya, kita ngambil batu, setelah itu kita melempar jumrah, setelah itu kita ngambil pisau, lalu kita menyembelih binatang, setelah itu rambut kita sembelih dengan pisau tadi ya, dibabati dengan pisau tadi, setelah itu baru kemudian tawaf. Nah, itu urutannya. Nah, di sini ada orang mengatakan, saya gundul sebelum saya menyembelih. Semestinya menyembelih baru kemudian gundul. Maka Rasulullah katakan, silahkan sembelih, wala haraja, dan tidak ada dosa. Berarti boleh dibolak-balik. Ada lagi orang lain bertanya, dia mengatakan, saya menyembelih sebelum saya melempar jumrah. Maka beliau mengatakan, lemparlah dan tidak ada dosa. Jadi mestinya melempar jumrah dulu, lempar batu dulu, baru ngambil pisau nyembelih. Ini malah dibalik. Tetapi meskipun hadisnya jelas menunjukkan boleh dibolak-balik, tetap ada perselisihan pendapat, Pak. Perselisihannya dua. Satu, ini kata-kata wala haraj, tidak ada dosa untuk dibolak-balik, ini berlaku untuk siapa? Sebagian ulama mengatakan berlaku untuk semua orang, boleh bolak-balik. Panjenengan haji pada tanggal 10 ini bolak-balik aktivitasnya boleh. Pendapat yang kedua mengatakan ini hukum khusus bagi yang tidak tahu urutan. Seorang ustadz sudah tahu urutan, nggak boleh bolak-balik. Ini orang biasa nggak tahu urutan, pernah mendengar kajian sore hari di Masjid Amanah, urutannya sudah pernah dijelaskan, tapi pas haji sudah lupa lagi. Nah, maka dimaafkan. Kenapa? Karena sudah tidak ingat urutannya. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan ini hukum khusus bagi orang-orang yang tidak paham, karena dalam hadis yang lebih lengkap riwayat Bukhari itu disebutkan bahwasanya lam ash'ur, ada orang mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu, saya menyembelih sebelum saya melempar. Ini kata-kata lam ash'ur, saya tidak tahu, berarti hukumnya khusus bagi yang tidak tahu. Yang sudah tahu nggak boleh bolak-balik. Tapi ada saja pendapat ulama yang menyamakan, sama saja, mau tahu mau tidak tahu, sudah diizinkan Nabi bolak-balik, ya berarti boleh. Kemudian perselisihan pendapat yang kedua, menurut mayoritas ulama sesuai hadis ini membolak-balik tidak ada masalah, sehingga tidak ada hukuman, nggak ada denda. Salah satunya pendapat Imam Ahmad yang mengatakan begitu. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama, apabila seseorang itu membolak-balik aktivitas hajinya pada tanggal 10 tadi, maka fa'alaihi damun, dia harus membayar denda, yaitu menyembelih hewan kurban. Berarti nyembelihnya dua kali, Pak. Nyembelih yang semestinya dia sembelih sebagai orang haji tadi, ya, hadyu, terus sama menyembelih denda. Ya, maka menyembelihnya menjadi double karena adanya denda tersebut. Berikutnya bab ma jaa fit tib, bab tentang parfum indal ihlal, ketika sudah tahallul qabla ziyarah, sebelum tawaf ifadah. Tadi urutannya melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian gundul atau istilahnya tahallul, kemudian tawaf. Nah, ini pembahasannya adalah bolehkah setelah kita gundul,
sebelum kita tawaf kita pakai parfum, boleh tidak? Aktivitasnya orang haji kan 4 pada tanggal 10 tadi, tapi baru melakukan 3 ini, yang 1 belum dilakukan. Apakah sudah boleh pakai parfum? Karena orang yang haji hukum asalnya tidak boleh pakai parfum, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Nah, maka inilah pembahasannya. 917 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya memberikan parfum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau masuk ihram, dan juga pada hari tanggal 10 Dzulhijjah sebelum beliau tawaf di Ka'bah dengan satu parfum yang mengandung minyak wangi misik. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, kalau posisinya sedang ihram, maka dia tidak boleh pakai parfum. Terus pakai parfumnya kapan? Sebelum masuk ihram. Ihram kan ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, nah itu sudah masuk ihram. Nah, sebelum mengucapkan itu silakan pakai parfum. Nanti kalau sudah mengucapkan itu nggak boleh lagi pakai parfum. Kemudian kapan boleh lagi? Yaitu ketika sudah gundul, sudah tahallul. Meskipun kita belum tawaf, tapi kalau sudah gundul silahkan pakai parfum. Terus yang dilarang apa bagi orang yang belum tawaf ini? Yang belum melakukan tawaf dilarang hubungan suami istri. Parfum sudah boleh, potong kuku sudah boleh, gundul sudah boleh, tapi hubungan suami istri masih belum boleh. Kalau mau hubungan suami istri, selesaikan 4 amal ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau 4-4-nya sudah selesai, sudah sampai tawaf, baru boleh hubungan suami istri. Kemudian di sini disebutkan Rasulullah memakai parfum misik. Kenapa Rasulullah pakai parfum misik? Karena parfum misik ini adalah parfum yang paling wangi, dan Rasulullah itu sangat suka bau wangi. Beliau mengatakan atyabu atib, atyabu tibi, parfum yang paling wangi adalah al-misku, minyak wangi misik. Minyak wangi misik carinya di mana, Pak? Carinya dari tubuhnya al-ghazal, yaitu kijang. Kijang di dalam tubuhnya ada satu area di mana kalau dibelah itu nanti akan keluar misik. Nah, itu misik yang asli itu. Kalau yang dijual di pasar-pasar tulisannya misik, itu hanya judulnya misik, tapi bukan misik asli. Kalau misik asli sangat mahal. Karena misik yang asli katanya kalau kita oleskan sekali, ini bisa 1 bulan berbau terus, atau paling tidak 1 pekan, nggak hilang-hilang. Tapi kalau misik yang kita beli di pasar-pasar itu, ya paling sehari dipakai hilang lagi, besok harus pakai lagi. Tapi misik yang asli 1 kali pakai sudah sepekan nggak usah pakai lagi, wanginya masih utuh. Makanya disebut sebagai atyabut tib, parfum yang paling wangi. Dan itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan bahwa darah tidak najis. Kenapa? Karena minyak wangi misik yang asli diambil dari tubuh kijang, itu asalnya darah itu. Tapi darahnya kemudian berproses lama-lama menjadi misik. Nah, prosesnya gimana saya nggak tahu. Allah yang mengubah menjadi misik. Tapi kalau ulama mayoritas mengatakan darah itu najis. Adapun misik tidak najis karena sudah berubah bentuk. Darah kan cair, misik itu nggak cair, ya agak-agak kayak pasir-pasir gitu yang saya lihat ya, karena saya pernah melihat lewat YouTube kayak apa bentuknya misik, ternyata seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa menurut mayoritas para ulama bahwasanya orang ihram kalau sudah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10, sudah menyembelih, sudah cukur, maka sudah halal melakukan segala sesuatu yang asalnya haram selain hubungan suami istri, ini masih tidak boleh. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua,
Diriwayatkan dari Sayyidina Umar, kalau sudah melakukan tadi, maka dia halal untuk melakukan segala sesuatu kecuali dua, kecuali hubungan suami istri dan parfum. Parfum masih tidak boleh juga, dan ini adalah pendapat ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah itu biasanya adalah ulama mazhab Hanafi. Jadi ringkasnya, menurut jumhur, kalau sudah melakukan tahallul maka sudah boleh parfum. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, selama belum melakukan tawaf maka masih belum pakai parfum. Tapi hadis ini menunjukkan sudah boleh pakai parfum. Berikutnya bab majaa, bab tentang kapan tuqta'ut talbiyah. Talbiyah dihentikan fil haji, pada saat haji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang haji disuruh berzikir. Zikirnya bebas, tetapi lebih utama membaca talbiyah. Talbiyah ucapan labbaik Allahumma labbaik, maka disebut talbiyah. Nah, ketika kita berangkat dari miqat sampai ke Mekah, itu disuruh baca talbiyah terus. Dari Dzulhulaifah, miqatnya orang Madinah, sampai Mekah itu perjalanan pakai mobil 7 jam. Kalau dulu pakai onta 7 hari, 1 pekan. Nah, selama 7 jam ini talbiyah terus. Pertanyaannya, kapan menghentikan talbiyah? Kalau sudah melihat Ka'bah, atau kalau sudah masuk ke Mekah, atau kapan? Nah, itu pertanyaannya. Mari kita bahas. 918 dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, telah membonceng saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau, min jam'in, dari Muzdalifah ila Mina, sampai ke Mina. Maka beliau itu tidak henti-hentinya membaca talbiyah sampai melempar jumrah. Jadi berhentinya membaca talbiyah kalau sudah melempar jumrah. Kenapa? Karena orang yang melempar jumrah membaca takbir setiap lemparan 7 kerikil. Allahu Akbar, ambil lagi, Allahu Akbar. Otomatis talbiyahnya berhenti karena sudah sibuk membaca takbir. Selama belum membaca takbir untuk melempar jumrah, berarti masih membaca talbiyah. Ini adalah untuk orang haji. Sekarang kalau untuk orang umrah, babu mata maja'a mata, bab kapan tuqta'u talbiyah. Talbiyah dihentikan fil umrah, pada saat umrah. Kalau pada saat haji sebelum lempar jumrah. Kalau umrah kan tidak ada lempar jumrah. Nah, kapan menghentikan talbiyah? 919 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yumsiku anit talbiyah, bahwasanya seseorang itu menghentikan talbiyahnya fil umrah, pada saat umrah, idza istalamal hajar, apabila sudah menyentuh hajar aswad. Jadi kita berangkat dari miqat 7 jam perjalanan sampai ke Mekah. Masuk Mekah masih talbiyah, sampai masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah masih talbiyah. Kapan berhenti dari talbiyah? Kalau sudah menyentuh hajar aswad. Hajar aswad kita sentuh, kita cium, nah itu sudah berhenti talbiyah. Tidak bisa mencium, cukup mengisyaratkan dengan tangan kita ke arah hajar aswad, berhenti talbiyah. Kenapa? Karena pada saat kita mengisyaratkan tangan kita ke arah hajar aswad, kita membaca takbir Allahu Akbar. Jadi sambil melambai ke hajar aswad sambil takbir, otomatis talbiyahnya berhenti. Itu bedanya antara haji dengan umrah. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya dhaif. Yang benar ini bukan perbuatan Nabi, tapi yang benar ini adalah
perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini perbuatan Nabi, ada yang mengatakan ini perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi ada dua pendapat. Pendapat pertama, menurut mayoritas para ulama, orang yang melakukan umrah jangan berhenti dari talbiyah sampai menyentuh Hajar Aswad seperti disebutkan dalam hadis tadi. Pendapat yang kedua, kalau sudah sampai ke rumah-rumah yang ada di kota Mekah, artinya sudah masuk area Mekah, maka menghentikan talbiyah. Tapi pendapat yang lebih kuat sesuai hadis Nabi tadi adalah kita menghentikan talbiyah ketika nyentuh Hajar Aswad, dan ini pendapatnya Sufyan, Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain. Jadi ringkasnya kalau ada perselisihan pendapat itu kita pakai yang hadisnya sahih yang kita ketahui. Nah, di sini kita mengetahui adanya hadis yang sahih bahwasanya orang umroh menghentikan talbiyah ketika menyentuh Hajar Aswad. Ya sudah, pakai hadis yang sahih saja. Pendapat-pendapat yang lain nggak usah dipakai. Ada pendapat ulama, ada sabda Nabi. Mana yang dipakai? Sabda Nabi. Lah pendapat ulama kok nggak dipakai? Karena ulama bukan Nabi, ucapannya bisa salah. Bisa saja pendapat yang mengatakan ini yang tidak sesuai sabda Nabi, dia belum pernah mendengar sabda Nabi. Karena belum pernah mendengar sabda Nabi tersebut, akhirnya pendapatnya berbeda dengan sabda Nabi. Wajar, dimaklumi. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa, karena doa menjelang buka puasa mustajab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wadmis 'ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka ya arhamar rahimin al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.